Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 59 menyebutkan, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kata ati'u berulang atau tidak? Berulang. Ati'ullaha wa ati'u ar-rasul. Di situ berulang. Begitu ulil amri tidak berulang. Sehingga kita lihat di situ ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ati'u ulil amri minkum. Salah atau benar? Salah. Yang benar gimana? Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kalimat ini memberikan dua kesimpulan. Yang pertama, bahwa taat kepada Rasul bersifat independen. Taat kepada Rasul bersifat independen. Artinya, untuk taat kepada Rasul tidak harus di cross check dengan Al-Quran. Bahasa lain, untuk mengamalkan hadis tidak harus disesuaikan dengan Al-Quran. Sehingga kalau ada hadis, sudah sahih riwayat Bukhari, sebentar dulu, saya coba cross check dengan Quran. Kalau cocok saya amalkan, kalau nggak cocok tidak saya amalkan. Ini orang yang ngoreksi Rasulullah SAW. Ini sama dengan ngoreksi siapa? Rasulullah SAW. Sehingga dia melakukan tindakan sembrono, ya, tidak sopan. Ketika menerima hadis sahih, dicocokkan dengan Al-Quran. Menurut kamu Nabi SAW paham Quran enggak? Paham. Lalu kok kamu mendapatkan satu hadis sahih, kamu cocokkan dengan Quran. Kalau sesuai Quran, saya amalkan. Kalau enggak sesuai, saya amalkan. Apakah Nabimu SAW yang mensabdakan hadis ini enggak ngerti tentang isi Quran? Sehingga pernyataan ini sebenarnya adalah ngoreksi siapa? Rasulullah SAW. Dan itu tindakan tidak sopan, sangat tidak sopan. Ya kalau pakai bahasa yang lebih kasar ya kurang ajar kepada Nabi SAW. Tayyib. Berbeda dengan ketaatan kepada ulil amri. Di situ tidak berulang kata ati'u. Sehingga taat kepada Rasul itu bersifat independen. Artinya tidak harus di cross check dengan Al-Quran. Karena kita tahu firman Allah itu dari apa? Al-Quran. Maka taatlah kepada Rasul, tak cross check dulu dengan firman Allah. Tidak perlu demikian. Sebab mentaati Rasul otomatis mentaati siapa? Allah. Dan tidak mungkin ada hadis bertentangan dengan Quran. Kalaupun ada, berarti salah satu mansukh. Salah satunya sudah dihapus. Bisa Quran menghapus hadis atau hadis menghapus Quran. Karena dua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pernyataan seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan inna Jibrila nazala ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sunnah kama nazala ilaihi wa ma'ahul Quran. Jibril turun kepada Nabi SAW dengan membawa wahyu sunnah sebagaimana beliau turun kepada Nabi SAW dengan membawa wahyu Al-Quran. Yang kedua, kesimpulan yang kedua. Tadi kan baru kesimpulan satu ya. Kesimpulan yang kedua. Bahwa taat kepada waliul amri, taat kepada ulul amri itu dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan selama tidak berbuat atau selama tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Saya ulang, dibatasi pada selama tidak memerintahkan maksiat. Selama tidak memerintahkan untuk maksiat. Kalau dia perintahkan maksiat, tidak boleh taat.
Sudah? Bedakan dua ini. Bedakan dua ini ya. Bedakan dua ini. Berkaitan dengan ketaatan kepada waliul amri, Anda tulis ya. Berkaitan dengan ketaatan kepada ulil amri, bedakan dua hal ini. Wajib taat selama tidak perintah maksiat. Yang kedua, wajib taat selama orangnya tidak bermaksiat. Sama atau beda? Hampir mirip. Miripnya di mana, Pak? Yang satunya merintah, yang satunya melakukan sendiri. Saya ulang. Wajib mentaati ulil amri selama dia tidak memerintahkan maksiat. Wajib mentaati, yang kedua, wajib mentaati ulil amri selama dia tidak berbuat maksiat. Yang benar yang mana? Dua-duanya atau salah satunya? Yang pertama benar? Baik. Yang kedua benar atau salah? Wajib mentaati ulil amri selama dia tidak bermaksiat. Benar atau salah? Wajib mentaati ulil amri selama tidak bermaksiat. Mungkin enggak itu terjadi? Enggak mungkin, Pak. Kalau itu jadi syarat, kita wajib mentaati ulil amri selama dia tidak berbuat maksiat. Mana ada orang enggak berbuat maksiat? Wong dia manusia. Kecuali ulil amri kamu adalah malaikat atau nabi. Karena mereka maksum. Tapi kalau yang namanya ulil amri tidak berbuat maksiat di kalangan manusia, ya selamanya nggak bakalan kita punya ulil amri. Dan yang mensyaratkan ulil amri harus orang yang maksum itu Syiah. Makanya mereka punya Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah, imam itu punya syarat. Yang menjadi imam 12 yang mereka sebut sebagai imam terbesar Syiah itu maksum semua. Sehingga mereka meyakini ada manusia maksum selain Nabi, selain para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan kalau jadi pemimpin tidak boleh berbuat maksiat. Ahlussunnah meyakini pemimpin berbuat maksiat sebagaimana rakyatnya berbuat maksiat. Dan pemimpin itu bagian dari unsur rakyat. Cuman dia yang di depan. Kalau pemimpinnya nggak boleh maksiat, ya selamanya manusia tidak punya pemimpin. Paham insyaallah? Baik. Tayyib. Oleh karena itu, ketaatan kepada ulil amri dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan jangan sampai ada perintahnya yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika perintahnya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, barulah kita tidak boleh taat. Sebab tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal yang bermaksiat kepada Khalik.